Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abia SPD, guru PAI di SD Negeri 3 Dwijaya, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P2 tahun 2024 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2410418018. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4 dengan materi membaca surah Atin. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah syukur pada hari ini semua dalam keadaan sehat sehingga bisa ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillah semua kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan yang diawali dengan doa bersama sehingga pembelajaran kita nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak di sini akan mengabsen kalian. Anissa, Adit, Tesya, Alia, Siti, Sena, Paijuna, Fauzi, Aurel, Nada, Zadan, Sherin. Sherin kenapa nggak hadir? Sakit ya? Ada suratnya nggak? Nggak ada ya. Mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit nanti diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Nah, pada pertemuan hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Yuk anak-anak boleh berdiri. Indonesia di sana aku berdiri dalam Indonesia bangsa dan negara ini hayati bangsa Indonesia bersatu di bertamu iman bangsa rakyatku semuanya mengerti benar untuk Indonesia Indonesia merdeka merdeka yang cinta Indonesia merdeka merdeka Indonesia Indonesia merdeka merdeka yang cinta Indonesia merdeka merdeka Indonesia. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Baiklah anak-anak, pagi hari ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di ruangan kelas ini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Coba diingat, untuk minggu kemarin kita belajar apa? Mengenal surat Atin. Oh, mengenal surat Atin. Apa yang kamu ingat? Surat Atin itu surat keberapa dalam Al-Quran? 95. Oh, 95. Dalam Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Dan surat Atin itu merupakan urutan ke 95. Sudah kenal sama surat Atin? Sudah. Kalau kenal, alhamdulillah. Surat Atin itu ada berapa ayat sih? 8 ayat. Dan diturunkan di mana kemarin? Nah, di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah dinamakan dengan golongan surat Makkiyah, yaitu jenis surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, untuk kali ini Al-Quran yang kita kenal sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada kita semua umat Islam itu merupakan mukjizat yang luar biasa. Coba kita bayangkan, Nabi selain Nabi Muhammad, kita ambil contoh Nabi Musa dengan mukjizat tongkat dapat membelah lautan. Tapi ketika Nabi Musa sudah wafat, kemana tongkatnya? Ikut hilang beserta wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat Al-Quran, beliau mewariskan mukjizatnya kepada kita umat Islam. Dengan begitu tentunya kita sebagai umat Islam harus mencintai Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran itu? Bagaimana caranya? Dengan membaca. Selain membaca? Dengan menghafal. Boleh. Selain menghafal? Dengan menulisnya. Itu merupakan bentuk rasa cinta kita kepada Al-Quran. Boleh membaca, boleh menulis, apalagi menghafal, itu luar biasa. Ya, maka dari itu ketika memahami Al-Quran sebagai mukjizat, itu harus senantiasa kita
amalkan seperti yang anak-anak katakan tadi, ya, bisa membaca, bisa menulis maupun menghafal. Nah, sekarang Pak mau tanya nih, ya, sudahkah anak-anak membaca Al-Quran hari ini? Sudah. Baca surat apa coba? Al-Ikhlas. Bunyinya gimana? Al-Ikhlas. Kul hu ahad. Allahu lam yalid walam yakul lahu. Luar biasa ya. Jadi itu bentuk dari pengamalan Al-Quran dengan membaca. Nah, siapa kelompok ini coba? Baca surat apa hari ini? Anas. Bunyinya gimana Anas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, luar biasa, pintar. Baca surat apa hari ini? Allah. Gimana bunyinya? Tabat yada abillah habi wa tab, ma agna anhu ma wa ma kasab, saya selanaran zatal lahabi wa mra'atu hammalatal hatab, fi jidha balum Nah, luar biasa. Jadi anak-anak merupakan umat Islam yang mencintai Al-Quran. Buktinya apa, Pak? Dengan membacanya setiap hari. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Apa arti tartil? Apa? Dengan memperhatikan makharijul huruf. Kemudian apa lagi? Dengan memperhatikan ilmu tajwidnya. Sehingga ketika kita membaca, itu nanti kita tidak salah arti. Karena ketika membaca Al-Quran itu ada ilmu yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi tentang membaca Quran surah At-Tin. Ya, yang sebagian besar anak-anak sudah mengenalnya. Ya, siap untuk belajar hari ini? Siap. Anak-anak, untuk mempelajari bagaimana cara membaca surat At-Tin dengan benar, Pak nanti akan menampilkan video. Nanti anak-anak amati gimana enaknya ketika membaca dengan benar. Silakan nanti diamati ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, anak-anak sudah memperhatikan video yang sudah Pak tampilkan. Apa sih isinya itu? Apa isinya? Siapa yang membaca di situ? Nah, Upin dan Ipin yang sedang membacakan surah At-Tin. Ada yang ditanyakan dari video tersebut? Coba, apa yang kurang paham? Bagaimana cara untuk
Membaca dengan benar. Nah, dari teman kita menanyakan bagaimana sih Pak agar kita bisa membaca surah Atin dengan benar seperti si Upin dan Ipin tadi membaca dengan benar. Benar nggak bacanya? Benar. Jadi ketika bacaan benar itu enak didengarkan karena panjang pendeknya sesuai. Ya, ilmu tajwidnya sesuai. Maka dari itu dari video tersebut tentunya anak-anak harus termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Qur'an dengan benar ya. Yuk kita sekarang belajar membaca surah Atin. Pak pengen anak-anak bisa membaca. Yuk mulai dari sini yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, luar biasa. Teman kita alhamdulillah sudah agak lancar membacanya. Lanjut Yuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Pintar. Ya, sekarang Pak Uzi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Pintar. Jadi anak-anak sudah membaca dengan baik. Tapi perlu diperhatikan, ketika membaca itu sudah pasti diawali dengan membaca basmalah dan dibaca dengan tartil. Apa tadi tartil artinya? Membaca dengan sesuai dengan hurufnya atau makharijul huruf. Yang kedua, kita harus memperhatikan tanda yang dikenal dengan harokat. Harokat anak-anak harus mengenalinya agar membacanya nggak keliru. Yang terakhir, dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi kita itu membaca harus menikmati, nggak boleh buru-buru. Yuk kita baca sama-sama dengan Pak. Yuk. Nanti Pak baca, kalian mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون Fama yukadzibuka ba'du biddin. فما يكذبك بعد بالدين Alaihissallahu biahkamil hakimin. أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul adzim. صدق الله Nah, العظيم ketika membaca itu yang perlu diperhatikan, ya, nggak boleh terburu-buru, mengenali makharijul huruf, mengenali harokatnya, mengenali ilmu tajwidnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mengenal hukum tajwid yang ada di Quran surah At-Tin. Mau nggak mengenalnya? Mau dong. Nah, pada hari ini Pak akan memberikan kalian tugas, yaitu, nah ini tugas kalian. Setelah tadi sudah bersama-sama membaca, anak-anak itu mengenali hukum tajwid yang ada di dalam Quran surah At-Tin. Ada berapa ayat tadi? Ada 8 ayat. Silakan nanti dianalisis dulu per ayat. Ya. Di ayat 1 misalnya ada hukum tajwid apa sih di situ? Ya. Tujuannya agar anak-anak saling memahami, ya. Nah, silakan anak-anak kerjakan secara berkelompok, ya. Pak bagi menjadi 1, 2, dan 3 kelompok. Tugasnya apa, Nak? Yang pertama silakan baca dulu ayat-ayat surah At-Tin yang jumlahnya 8. Kemudian tuliskan hukum tajwid yang kalian temukan dalam ayat tersebut. Dan terakhir, nanti anak-anak maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana diskusi yang baik? Ketika satu kelompok menemukan hukum tajwid, teman-temannya pun harus paham. Ya, misalnya kelompok 1 di ayat 1 menemukan mat tobi'i. Seluruh kelompok 1 harus tahu dan paham kalau itu mat tobi'i. Siap? Silakan dikerjakan. Ya, ingat diskusi. Ya, bekerja sama. Intinya kita belajar secara bersama-sama. Seharusnya kita harus dapat memahami dengan bersama-sama. Silakan kerjakan, Nak. Apa yang kesulitan apa? Yang mana? Apa itu tandanya? Roma bertemu waw sukun. Domah bertemu wasukun. Coba ingat-ingat. Kita dulu pernah belajar. Itu termasuk apa? Nah, itu ingat. Ya. Jadi, kita itu sudah belajar. Cuman kalian nggak membukanya lagi di rumah. Kelompok ini? Ada? Yang mana? Matobi'i yang di akhir ayat. Di akhir ayat. Oh, matobi'i yang di akhir ayat. Coba diingat-ingat. Satu kelompok ini diingat-ingat coba. Sudah pernah belajar sama Pak dulu? Oh, benar nih. Yang ini ingat. Ya, silakan ditulis. Kelompok 3, paham? Yang mana? Oh, yang ketemu mim bertajwid. Di kelompok 3 nggak ingat? Ya? Lupa? Nah, ketahuan ini nggak belajar di rumah ya. Coba diingat-ingat. Mim bertajwid dulu apa? Ada 2 hurufnya itu. Nun dan mim yang bertajwid. Coba. Nah, itu ingat. Nah, yang lain. Nah, yang ini dibagi tugasnya ini nyari ayat 5 dan 6. Nah, yang ini mana? Ini mencari ayat 3 dan 4. Dan ini tugasnya nulis. Ini mencari ayat 1 sampai 3 ya, ini 45. Ini 56 ya, bagi tugas. Sudah selesai, Nak? Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah ya? Nah, jadi sudah semua. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap? Siap. Namun sebelum itu, yuk kita speaking dulu, berdiri dulu biar semangat. Ya. Kita tepuk semangat ya. Masih ingat kan? Tepuk semangat.
Semangat. Luar biasa untuk kita semua. Boleh duduk. Yuk kita mulai presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi menemukan hukum tajwid dari surat Atin. Ayat pertama, mata fi'il dan mata disukun. Mata fi'il di kalimat watini dan mata disukun di wazaitun. Ya. Ayat kedua, waturi mata fi'il. Mata disukun sinin. Ya. Ayat ketiga hazal baladi alif lam syam komariya. Ayat 4 la kodok iku kolkola subra. Ayat 5 suma guna musyaddada. Ayat 6 alazina matabi'i. Ayat 7 hidin alif lam syamsiyah. Ayat 8 laisa lam jalallah. Nah, itulah pemaparan dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu dong. Nah, dari pemaparan yang disampaikan kelompok 1, ada pertanyaan? Coba, mau nanya apa? Kenapa pada kalimat zaitun disebut matarid disukun? Nah, tadi kelompok 1 mengatakan wazaitun itu matarid disukun. Coba, teman kita Zadan belum paham. Coba bisa dijelaskan? Silakan. Karena mata fi'il letaknya yang di akhir ayat. Nah, katanya matobi'i yang letaknya di akhir ayat itu disebut dengan arid lisukun. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, silakan kelompok 1 duduk kembali. Untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Perhatikan, kelompok lain perhatikan. Kelompok 2 sedang menyampaikan hasil diskusinya. Yuk, kelompok 2 yuk. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Kami menemukan hukum tajwid dalam ayat-ayat surah Atin. Nah, perhatikan yang lain. Yuk. Ayat pertama ada matopi'i di kata wat ini. Ya. Ayat kedua ada matarid disukun. Di kata sinin. Ayat ketiga ada alif lam komariyah. Kata wahazil balad. Ayat keempat ada matarid disukun. Takwin. Ayat kelima ada kolkolah subro. Nakode. Ayat keenam ada guna musyaddada. Ya. Summa. Ya. Ayat ketujuh ada ijhad. Dikata ajarum mahairu. Ayat ke-8 ada lam jalallah nakid. Dikata Allah yasawwah. Itulah penyampaian hasil diskusi kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, dari hasil diskusi yang disampaikan kelompok 2, ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Ya, kelompok 1 silakan. Kenapa summa dikatakan guna musyaddada? Nah, tadi kelompok 2 mengatakan ada kalimat summa dikatakan sebagai guna musyaddada. Nah, kelompok 1 nggak paham. Coba jelaskan. Karena bertemu dengan mim bertasjid. Nah, katanya bertemu dengan mim bertasjid. Dan guna itu hurufnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, nun dan mim yang bertasjid. Jadi ketika bacaan bertemu dengan huruf mim dan nun yang bertasjid, itu hukum bacanya huna musyaddadah. Cara bacanya itu dihunahkan atau didengungkan. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, cukup ya. Jadi untuk kelompok 2 silakan untuk duduk kembali.
presentasi kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi menemukan hukum tajwid dalam ayat surat At-Tin. Ya. Pertama, ayat 1. Suatu risinin. Ya. Ada mad alif sukun. Ya. Ayat 2. Turi. Ya. Turi. Ada mad tabi'i. Ayat ketiga, wahazal. Ada ayat Qamariyah. Ya. Ayat keempat ada kholaknal. Ada kokola sukra. Ya. Summa. Ya. Ada guna musyadah. Yang enam alazina. Ada mat tabi'i. Ya. Ayat 7 didin. Ada ayat samsiah. Ya. Alaihissallahu lan jalallah. Nah, itu presentasi dari kelompok 3 yang telah menemukan hukum tajwid dalam surah At-Tin. Untuk kelompok lain ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Nah, kenapa pada kalimat bidin kok disebut mad alif samsiah, kata temannya? Kurang paham. Karena ada huruf alif lam diikuti huruf samsiah yang bertajwid. Nah, itu ada alif lam, kemudian diikuti huruf samsiah disertai tajwid. Itu merupakan ciri-ciri dari alif lam samsiah. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk kembali. Terus selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, di sini Pak akan membagikan soal evaluasi sejauh mana anak-anak memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi di sini Pak sudah buat lembar evaluasinya, yaitu nanti silakan lengkapi ayat-ayat dari surah At-Tin ini. Ya, di sini sudah ada pilihannya di bawah ya. Ini dikerjakan masing-masing, nggak boleh nyontek. Kenapa nggak boleh nyontek, Pak? Karena Pak Guru pengen melihat pemahaman kalian hari ini. Siap? Siap. Nanti Pak kasih petunjuk cara mengerjakannya ya. Nah, karena ini mengukur pemahaman kalian, jadi ngerjakannya nggak boleh saling contek, nggak boleh lihat buku. Karena tadi kita sudah belajar membaca. Di sini ada ayat yang perlu dilengkapi. Dan pilihan jawabannya ada di bawahnya. Silakan kasih kode. Misalnya nomor 1. Yang mana nomor 1 pasangannya? Ya? Siap? Siap Kak, silakan dikerjakan dengan sendiri-sendiri, ya. Gimana Nak pengerjaannya? Sudah? Sudah. Ada yang kesulitan? Sudah bisa semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak memahami materi yang Pak sampaikan, ya. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari cara membaca surah At-Tin. Bisa kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Tadi, apa yang perlu diperhatikan ketika membaca surah At-Tin? Yang pertama apa? Harus memperhatikan makhrijul huruf. Yang kedua? Kedua apa? Ya, mengenali harokat huruf. Yang ketiga? Memahami apa? Hukum tajwid. Yang keempat, ketika membaca nggak boleh terburu-buru. Membaca Al-Quran itu dinikmati ya. Dengan mengetahui cara membaca tersebut, ya Pak harap anak-anak bisa membiasakannya ketika membaca Al-Quran. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Pak tanya hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan nggak? Ya. Kenapa bisa menyenangkan? Karena saya mengenali cara membaca dengan benar, yaitu khususnya membaca surah At-Tin. Pak, kenapa sih Pak kita harus membaca Al-Quran Pak? Kenapa? Sebagai pembuktian rasa cinta kita kepada
Al-Quran. Apa sih keutamaan dari membaca itu? Membaca Al-Quran? Keutamanya adalah ketika kamu membaca Al-Quran itu sama saja kamu mengamalkan Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran nanti akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Kemudian apa lagi? Ketika membaca itu kebaikannya berlipat kan? Ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap huruf yang dibaca itu ganjarannya 10. Coba kalian ketika membaca surah Atin, ada berapa huruf itu? Banyak. Jadi itu keutamaannya, ya. Kita memperoleh kebaikan ketika membaca Al-Quran sebagai pengamalan mukjizat yang diwariskan kepada kita umat Islam. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita melanjutkan pembelajaran dengan menghafal. Hari ini sudah bisa membaca. Ya, dari bacanya sudah kita praktekkan tadi, sudah kita kenali mahrojnya, hukum tajwidnya, kita berusaha menghafal sebagai rasa cinta kepada Al-Quran. Ya, jadi minggu depan kita menghafal surah Atin. Berani? Berani. Siapa yang nggak berani di sini? Berani semua, ya. Maka dari itu sebagai umat Islam tentunya kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, pedoman dalam artian kita harus bisa mengamalkan Al-Quran. Ya, demikian hari ini. Jika ada kesalahan, Pak mohon maaf. Untuk ketua kelas silakan rapikan bukunya dan pimpin doa ulang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Guru.